Jadi kalau di animasi, kalau ada yang tanya, animasi butuhin coding nggak sih? Gitu. Kalau saya bisa menjawab, sepanjang pengetahuan atau yang saya ketahui untuk 2D animasi, itu sama sekali tidak menggunakan coding. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YEC Ko ID. Kali ini pembahasan kita sedikit berbeda, karena apa? Karena biasanya kita ngebahas tentang dunia bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang dunia animasi. Untuk itu kita sudah terhubung sama narasumber kita, yaitu ada Kak Mustajib. Halo Kak Mustajib, apa kabar? Halo Kak Reni, baik. Kak Reni gimana? Alhamdulillah baik juga. So, Kak Mustajib ini adalah seorang 2D animator dan pernah meraih juara 2 di Lomba Animasi Ekonomi Digital Native Fest tahun 2019. Wih, keren banget. Oke, jadi aku udah mulai kepo banget nih tentang dunia animasi karena aku sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang hal ini. Tapi kali ini kita udah ditemanin sama expertnya yang akan menjelaskan tentang dunia dunia animasi itu sendiri. Oke, jadi aku mau tanya nih untuk Kak Mustajib. Panggilnya Kak Mustajib ya? Ya Kak Mus boleh, kalau lebih singkatnya. Oke, jadi pertanyaan pertama nih Kak Mus, tentang kapan mulai tertarik di dunia animasi. Oke, kalau tanyanya kapan mulai tertarik, sebenarnya kalau dunia animasi suka dulu kan, intinya kan nggak tahu dulu tekniknya itu gimana. Jadi kalau awalnya suka ya dari kecil kan sering nonton film kartun gitu kan, zamannya dulu ada Doraemon, Naruto dan lain sebagainya. Ketika hari Minggu itu kan nonton film kartun, terus makin ke sini SMK suka nonton anime, terus ke mulai kuliah, terus masih suka nonton film-film walaupun udah mengerucut ya, senengnya yang bukan series lagi kayak shoot movie gitu kan, ada movie tentang anime gitu. Makanya di situ mulai ada rasa tertarik tuh. Terus sebenarnya kuliah saya atau jurusan saya itu bukan animasi sih, jadi sistem informasi. Tapi di semester 5 itu ada namanya konsentrasi animasi. Makanya karena aku mempelajari pemrograman itu agak kesulitan, agak berat, makanya oh apakah ini jalan lain gitu kan. Basic saya juga suka animasi, terus dulu juga sempat suka gambar, dari SMP suka gambar, makanya dari suka film suka gambar, makanya dua itu faktor yang bikin saya mulai terjun di dunia animasi gitu. Jadi mulai mau fokus ke animasi seperti itu. Oke, jadi awalnya karena tertarik dari nonton film-film kartun gitu ya, Kak Mus ya. Ya, ya seperti itu. Kalau apa namanya, kenapa memilih dunia animasi? Tadi kan awalnya tertarik karena film kartun dan suka menggambar. Nah, sekarang udah terjun lebih jauh. Jadi kenapa memilih dunia animasi ini? Hmm, kenapa terjun di dunia animasi? Yang pertama, dulu sih nggak terlalu niat banget. Ibaratnya kalau umur-umur kuliahan kan masih bingung arahnya tuh mau kemana. Tapi setelah masuk di konsentrasi animasi, terus ketemu orang-orang, terus ke lihat karya-karyanya itu kayak ada motivasi tersendiri. Makanya mulai dari situ, oh apakah ini jalan saya gitu kan. Apalagi setelah ngikutin beberapa alumnus, ada yang menang, terus kok kayaknya prospek banget ke depannya di dunia animasi. Apalagi setelah setahun terakhir ini animasi-animasi atau produk-produk atau karya yang aku bikin di IG itu udah banyak yang lirik, jadi udah ada yang kontak, kayak kemarin ada yang kontak dari pihak Fastwork itu kan, kayak freelance gitu, kayak startup yang berdiri gitu, yang baru berdiri, terus ngerekrutin para apa namanya kreator-kreator. Nah, aku diundang di situ, jadi kayak oh ini kok kayaknya enak banget nih, kayak di dunia animasi itu kita bisa kerja freelance gitu kan. Jadi kayak peluangnya itu besar banget. Jadi saya fokus di dunia animasi seperti itu. Oke, jadi karena melihat banyaknya peluang, langsung jadi mulai lebih tertarik lagi di dunia animasi. Iya. Oke, kalau dalam mendesain animasi sendiri itu
aplikasinya apa sih yang digunakan, Kak Mus? Oke, untuk bicara desain animasi, jadi sebenarnya animasi sendiri kalau yang banyak apa namanya banyak teknik yang digunakan atau yang umum itu kan ada dua, yang pertama 2D sama 3D. Kalau yang 2D itu dia apa softwarenya ya. Nah, kalau itu ada Toon Boom, terus ada Adobe Animate, ada Krita, ada OpenToon, ada banyak sih. Kalau untuk 2D itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis itu kayak OpenToon, terus yang berbayar itu Toon Boom, Adobe Flash, Adobe Animate itu berbayar. Untuk 3D sendiri softwarenya ada Maya, Blender, 3ds Max, Cinema 4D. Jadi ada banyak juga, 3D juga ada banyak. Mungkin itu kalau softwarenya. Oke, kalau eh, Adobe Photoshop dan juga ada Corel Draw itu termasuk apa? Ada Photoshop, Corel itu software desain ya. Jadi di animasi sendiri gunain software desain, tapi lebih lebih cenderung ke eh, software berformat raster atau namanya bitmap. Jadi kayak Corel, ada Illustrator itu vektor. Jadi jarang digunain di film animasi. Jadi kalau untuk Photoshop itu kalau yang ada hubungannya dengan animasi itu biasanya digunain untuk bikin background. Jadi kita gambar background itu di Adobe Photoshop. Saya sendiri gunain kayak aplikasi lain hampir sama seperti Photoshop, namanya Clip Studio Paint. Jadi itu basisnya sama seperti Photoshop, tapi CSP ini di apa namanya diterbitkan atau dibikin di Jepang. Jadi tool-toolnya itu udah kayak support banget. Itu kan anime-anime Jepang itu kan sangat populer ya, jadi ada software tersendiri. Jadi aku lebih condong ke CSP. Kalau ada Illustrator atau Corel itu kan biasanya vektor. Nah, vektor itu sering banget digunain dalam teknik animasi yang namanya motion graphic, itu menggunakan vektor. Jadi seperti itu antara bitmap dan vektor. Tapi mungkin nggak sih untuk tetap menggunakan si Adobe Photoshop sama Corel Draw ini dalam membuat animasi? Untuk membuat animasi ada Photoshop, ada fiturnya, tapi untuk membuat animasi yang lebih apa namanya powerful itu kurang mendukung, soalnya dia kan software desain bukan software animasi gitu. Tapi untuk belajar menggambar atau untuk awalan itu sangat diperlukan. Jadi misal mau terjun di animasi, bisanya masih software Photoshop nih atau Corel, ya kalian bisa bikin karakter di situ dulu. Jadi kalau ibaratnya apa namanya semua animasi itu kan berawal dari gambar. Jadi kalian bisa belajar bagaimana caranya menggambar dengan baik dulu di Photoshop ataupun Corel. Kalau software lain seperti SP atau Adobe Illustrator seperti itu. Oke, kalau dalam mendesain itu bener nggak sih butuh kayak seperti iPad atau pen tablet seperti itu? Bener ya Kak Mus? Kalau dalam konteks mendesain animasi ya atau namanya membuat animasi ya 2D, apalagi 2D itu harus punya pen tablet. Jadi kalau nggak punya, ibaratnya kalau itu tuh dasar banget. Jadi atau tool dasar. Jadi kalau kalian mau fokus di 2D animasi itu kalian harus minimal punya pen tablet seperti itu. Sekarang udah ada kayak merek-merek dari Cina kayak Huion itu lebih murah, sekitar mulai dari 600-an itu udah dapat. Tapi kalau untuk animasi 3D tidak sama sekali tidak menggunakan pen tab. Jadi semua modeling, rigging sampai proses rendering itu semuanya digunain menggunakan PC seperti itu. Oke, jadi masih bisa disiasati kalau mau apa namanya ngedesain tapi dengan low budget seperti itu ya. Karena sekarang udah banyak yang menjual pen tablet dengan harga yang Harga yang terjangkau. murah. Kayak HP itu kan ada Xiaomi yang murah tapi kualitasnya nggak kalah gitu kan. Jadi pentap itu juga ada yang murah, kualitasnya juga nggak terlalu buruk gitu. Jadi ibaratnya walaupun saya pakai Wacom, yang paling Wacom itu paling murah 1,2 juta. Dibandingin sama Huion yang sekitar 600 itu ya tetap beda, tapi tetap yang Huion itu tetap bisa digunain. Jadi kalau para apa namanya para kreator atau para artis 2D itu sering bilang alat itu nggak mempengaruhi, yang mempengaruhi itu pelatihan kamu, seberapa banyak kamu melakukan praktek atau praktis yang kalian lakukan sampai akhirnya menghasilkan karya bagus walaupun dengan alat seadanya seperti itu.
Betul sekali karena practice makes perfect gitu ya, karena dengan pengulangan diulang-ulang terus jadi akhirnya ahlinya. Ya, Oke, kalau ketika ngedesain 2D atau 3D itu hal tersusahnya apa sih Kak Mus? Kalau pernah menemui hal tersulit dalam mendesain 2D dan 3D? oke. Karena saya fokusnya di 2D animasi, saya akan jawab yang saya tahu dulu, maksudnya yang saya lebih paham. Jadi di 2D animasi itu sebenarnya ada mm, 12 prinsip animasi itu teori, tapi untuk bisa mempraktekkan teori itu butuh latihan yang panjang. Jadi kalau ditanya bagian tersulit yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan 12 prinsip animasi itu dalam sebuah karya animasi kita. Mungkin yang paling fundamental atau yang paling dasar itu namanya solid drawing. Solid drawing itu ketepatan kita dalam menggambar. Jadi misal kalian lihat film SpongeBob itu ada gambar dari samping, dari belakang, dari depan, dari perspektif arah manapun, dia akan SpongeBob. Jadi kalau solid drawing itu kan tetap wujudnya itu, nggak dari depan SpongeBob, dari belakang Patrick, itu kan aneh. Jadi solid drawing itu fungsinya di situ. Kalian gambar, ibaratnya dalam 1 detik animasi itu ada 12 frame, ada 24 frame, maaf. Ada 24 frame kalau di Amerika, basisnya seperti itu. Jadi misal kalian gambar dalam 24 frame itu kalian gambar dari berbagai arah itu tetap wujudnya sama, yaitu misal kalian tadi gambar SpongeBob ya wujudnya itu, jadi dilihat dari manapun akan wujudnya seperti itu yang paling sulit solid drawing. Terus harusnya animasi itu sulit semua sih, menjadi mudah ketika kalian banyak melakukan atau praktek tadi. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya tadi solid drawing, tapi untuk secara keseluruhan animasi itu nggak bisa instan. Ibaratnya gambar bisa bagus saja butuh bertahun-tahun, apalagi gambar yang bergerak. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, mentor saya kemarin di Jakarta itu bisa sampai mentori berbagai anak dari Indonesia. Dia itu fokus di dunia animasi selama 10 tahun seperti itu. Jadi nggak ada yang instan, semuanya butuh proses. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, tadi udah 2D udah, sekarang 3D. Kalau untuk 3D mungkin karena saya belum terlalu menguasai, mungkin semuanya sulit. Tapi untuk dari parameter diklat itu biasanya modeling itu lama, sekitar 1 bulan. Kalau kemarin aku ikut rigging itu cuma 3 minggu, jadi selisih 1 minggu mungkin itu bisa jadi parameter kalau modeling itu lebih sulit. Tapi kalau menurut saya pribadi kesulitan di 3D sendiri tergantung individu. Jadi misal aku lebih prefer di modeling, pasti dia rigging sulit. Kalau aku lebih prefer di rigging, itu modeling sulit. Kalau aku lebih prefer di apa namanya animating, pasti yang lainnya sulit seperti itu. Jadi kalau 3D kompleks banget sih. Jadi tergantung orangnya sih kalau 3D gitu. Oke, jadi tetap kuncinya itu adalah latihan terus dan pastinya suka dulu juga penting ya kamus ya, karena kalau suka tuh biasanya jadi Otomatis kalau kalau kecanduan. hobi pengen fokus, otomatis kita suka. Kita kalau nggak suka, kenapa mau fokus gitu kan? Ya Betul. itu bahasanya tetap suka. Oke, kalau pernah nggak sih menemui kendala ketika di software itu sendiri? Oke, kalau kendala software, sebetulnya kendala software itu sudah jarang ya. Ibaratnya sekarang kan software udah minim bug, tapi untuk PC low spek itu kan kebanyakan mungkin RAM-nya yang rendah atau apa, grafisnya yang kurang, itu biasanya hang. Kalau yang paling berat yang pernah saya temui software 2D itu After Effects. Atau bikin motion graphic, After Effects itu sangat berat. Jadi mungkin kendalanya hang. Untuk kendala yang lainnya mungkin belum 100% menguasai sebuah software. Misal kalian bisa lihat animasi buatan apa namanya dari software Toon Boom ketika Toon Boom mengenalkan softwarenya di YouTube itu bisa sangat bagus, sangat powerful di sana. Saya juga menggunakan Toon Boom, tapi belum bisa seperti itu istilahnya. Saya belum bisa menguasai 100% fitur-fitur dan tool-tool yang ada di Toon Boom gitu. Jadi itu mungkin kendala, tapi kalau ini sih lebih ke apa ya, bukan kendala masalah. Jadi itu memang proses atau pembelajaran kita untuk bisa menguasai gitu. Seperti itu. Untuk yang 3D, hmm, kendalanya apa ya kalau itu kendala software?
Biasanya render sih 3D itu. Jadi kalau render 3D itu 1 detik bisa seharian ada. Jadi kalau PC-nya yang bukan PC untuk rendering 3D, otomatis Ya nggak pasti support. akan keberatan. Nah, nggak support di situ akan keberatan. PC yang saya gunain di studio saya di SMK itu satu PC-nya sekitar 30 juta. Itu memang spek untuk 3D. Jadi saya gunain 2D. Saya kan baru 2D di sana. Jadi itu hampir nggak ada masalah. Jadi karena spek 3D di sana jadi lancar banget. Jadi gitu. Kalau 3D otomatis spek komputernya harus high gitu. Oke, jadi benar-benar harus diperhatikan juga kualifikasi dari si Ya, PC-nya gitu. kita harus milih-milih dulu kalau mau beli untuk software animasi itu seperti apa. Kalian bisa ngikutin spek untuk multimedia karena animasi itu kan juga termasuk multimedia. Jadi kartu grafiknya harus oke, RAM-nya oke, prosesornya oke. Nah, itu nanti nggak akan ada kendala gitu. Kalau misalnya ada case seperti ini, Kak Mus, eh, misal bukan jurusan ilustrator ya, karena seseorang ingin lebih ke arah medis, tapi karena melihat adanya banyak peluang di dunia animasi itu, jadinya eh, masih ingin menjajal atau menekuni dunia animasi tapi sebagai pekerjaan sampingan. Itu kira-kira memungkinkan atau tidak, Kak Mus? Oke, memungkinkan atau tidak? Kalau pertanyaannya seperti itu, ya sangat mungkin. Nah, penjelasannya seperti ini. Saya sendiri basicnya belajar dari D3 sampai 1 kan sekitar 4 tahun. Itu sekitar 3 tahun itu saya belajar pemrograman, belajar bikin sebuah sistem gitu kan, bikin sistem software atau sistem sebuah startup gitu kan. Jadi dasarnya saya itu bukan animasi, animasi hanya atau konsentrasi yang ada di sistem informatika gitu. Jadi saya sendiri saja bukan fokus di dunia animasi, tapi hasilnya sampai sekarang saya terjun di dunia animasi. Kalau tadi pertanyaannya bisa buat sampingan atau tidak, ya tentu bisa. Misal masnya tadi fokus di medis, misal nantinya sudah lulus, terus kerja di misal di rumah sakit atau di mana, itu kan mesti ada jam kosong atau ketika mesti kan uh, ada waktu ketika pulang kerja gitu kan. Apalagi kalau mau fokus otomatis suka atau hobinya misal gambar gitu. Itu kan bisa menjadi refresh kita untuk mengisi waktu luang itu. Jadi sambil udah kerja terus di rumah menekunin hobinya. Tadi kan ada waktu kosong atau waktu kosong di rumah. Jadi kali bisa diisi dengan mengerjakan atau mengisi waktu luang itu dengan hobi. Nah, nanti bisa dipublish di sosial media, eh, melakukan itu secara teratur terus menerus. Nanti pasti akan dilirik nih dari kan sosial media, linknya itu kan banyak. Nanti akan ada seperti tadi yang saya ceritakan, saya dihubungi oleh pihak Fastwork seperti itu. Jadi mungkin saja masnya tadi yang tanya bisa saja atau kasus tadi bisa saja dengan adanya portofolio di media sosial akan ada orang-orang yang tertarik dengan karya tersebut. Nah, itu cuma satu contoh untuk bisa jadi sambilan. Contoh yang kedua, misal aku udah sedikit pro nih di dunia animasi atau udah bisa bikin karya nih di entah itu ilustrasi atau animasi. Tadi kan perannya ilustrasi, ilustrasi saja itu ada marketnya tersendiri, ada pasarnya tersendiri. Kalian bisa ikut freelance internasional itu seperti Fiverr. Itu satu gambar itu yang paling murah sekitar $5, $5. Jadi kalian bisa menentukan harga sendiri, terus nanti ada buyer yang beli gitu. Kalau di Indonesia ada Fastbox yang saya bilang. Nah, itu juga bisa menjadi option kedua. Jadi ada dua. Yang pertama tadi melalui relasi di media sosial atau namanya pembeli secara individu atau biasanya itu kalau artis-artis studi itu nyebutnya open atau commission. Jadi kita open commission intinya itu buka komisi, jadi ada yang mau beli, itu yang pertama. Terus yang kedua menjadi freelance ilustrasi atau freelance animasi itu. Jadi kalau sebenarnya animator sama ilustrator itu apakah sama atau berbeda sih? Oke, sebenarnya saya akan menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Aslinya ada satu lagi yang
yang sedikit mirip sih, namanya graphic designer. Graphic designer, ilustrator, animator itu sama atau beda sih gitu kan. Kadang ada klien saya yang minta bikinin animasi gitu kan, saya bingung. Ini animasi yang dimaksud video atau gambar. Yang dimaksud orang itu ternyata gambar. Padahal kalau animasi itu secara garis besar itu berupa video. Jadi kalau animasi otomatis video. Kalau gambar itu namanya ilustrasi gitu. Jadi kalau graphic design itu fokusnya itu desain menggunakan software vektor yang tadi aku bilang, ada Corel, ada Adobe Illustrator itu untuk desain. Jadi kayak desain brosur, banner, desain feed IG itu graphic design. Itu tugasnya graphic design. Kalau ilustrator tugasnya itu gambar biasanya. Jadi ilustrator itu gambar. Biasanya aplikasinya itu bikin seperti kayak kebanyakan jadi barang-barang. Kalau barang apa ada motifnya itu yang bikin ilustrator, atau kaos ada gambarnya itu ilustrator. Kalau dipakai di dunia profesional, ilustrasi itu biasanya dipakai buat barang-barang gitu, kayak misal ada motor terus pengen dikasih ilustrasi ini, lu biasanya ilustrator seperti itu. Terus yang ketiga tadi animator. Otomatis animator itu bikin animasi. Animasi itu video, jadi gambar yang bergerak. Jadi kalau bedanya sama ilustrator itu gambar, satu aja gambar bagus gitu, satu kalau animasi atau orang yang mengerjakan animasi itu namanya animator, itu mengerjakan beberapa gambar sehingga menghasilkan suatu video gitu. Ini seperti itu, Mbak. Sebenarnya ketiganya tuh hampir-hampir mirip ya, karena kalau orang awam seperti aku nih nggak tahu, karena taunya tiga itu semuanya sama. Ya, hampir mirip sih, soalnya semuanya berbentuk visual. Jadi perbedaannya mungkin kalau orang awam mungkin kurang bisa membedakan. Mhm. Oke, kalau dalam dunia animasi sendiri atau hal-hal yang berbau seperti ini nih, itu kan ada istilah coding. Nah, itu apa sih sebenarnya, Kak Mus? Oke. Nah, saya kan menjelaskan coding itu ya. Saya kan basisnya juga dulu sempat belajar pemrograman. Jadi coding itu apa sih? Coding itu suatu kode atau bahasa pemrograman yang disusun untuk menghasilkan suatu logika sistem. Jadi nanti disusun gitu, logikanya gimana, nanti sistemnya akan berjalan jadi sebuah sistem gitu. Jadi kalau di animasi, kalau ada yang tanya, animasi butuhin coding nggak sih? Gitu. Kalau saya bisa menjawab, sepanjang pengetahuan atau yang saya ketahui untuk 2D animasi, itu sama sekali tidak menggunakan coding. Jadi 2D animasi full uh, kita menggambar, full ide, full imajinasi, full teknis di situ dari takan. Kalau untuk by frame itu nggak ada codingnya. Tapi untuk animasi 3D sempat dengar, dan walaupun saya belum pernah mengerjakan coding di 3D, tapi pernah dengar kalau untuk rigging atau memberi tulang di animasi itu yang sulit, yang maksudnya kalau yang sederhana nggak memakai, misal bikin tulang manusia itu nggak pakai coding, tapi kalau bikin tulang robot itu kan banyak banget itu, misal tembakan A itu maju berapa pixel atau berapa senti, terus ada tembakan yang lain yang mengikuti, otomatis itu sulit atau rumit kalau dibikin manual, makanya ada coding biasanya. Itu kalau aku pernah dengar itu menggunakan pemrograman Python, tapi aku juga sendiri belum pernah mengerjakan secara langsung. Jadi kalau tadi tanyanya menggunakan coding atau tidak, kalau 3D ada yang menggunakan coding, ada kan 3D banyak banget prosesnya, cuma sebagian saja yang menggunakan coding. Jadi kalau proses modeling, proses animasi, render seperti itu tidak menggunakan coding. Jadi itu tadi penjelasannya tentang 2D, sekali lagi nggak menggunakan coding itu ya istilahnya ya, Kak Mus ya. Oke, kalau ada nggak sih tipsnya atau sebenarnya ada nggak sih triknya untuk menggunakan salah satu software tadi yang sudah beberapa disebutkan itu? Tipsnya dari Kak Mus ini apa? Kalau tips khusus nggak ada sih, tapi secara umum hmm, lakukan terus, atau tadi ya praktek ya. Yang pertama praktek, terus kan kadang bosen. Aku sendiri dulu pernah sempat pertama masuk jurusan 2D animasi itu kan belum punya pentap, terus aku gambar pakai mouse itu kan sulit banget, terus aku lihat oh ini kok jelek banget sih, itu kan
itu kadang kita kayak nyerah gitu kan. Tapi yang untuk membuat kita bangkit lagi itu adalah motivasi. Bagaimana cara kita memperoleh motivasi? Yang pertama, ikut komunitas. Jadi dulu di kuliah pernah ikut komunitas itu namanya VFX animasi. Jadi kayak visual effect, kita bikin visual effect animasi. Di situ kita kan ketemu orang-orang dengan hobi yang sama, ketemu dengan orang-orang yang ketemu dengan mentor yang fokus di bidangnya. Jadi kita akan termotivasi. Jadi kalau tadi tips yang pertama, lakukan dulu apa yang kalian bisa. Kalian bisa ikut tutorial di YouTube, otodidak seperti itu. Kalau udah mulai bosan, kalian bisa ikut komunitas. Ibaratnya hmm, apa namanya, sebuah pembelajaran itu nggak ada yang instan. Ibaratnya kita punya tips 1, 2, 3, 4, 5, terus lakuin itu terus bisa, itu nggak akan seperti itu. Jadi uh, tipsnya lebih kepada arah praktek, terus ikut komunitas atau ikut pelatihan atau diklat seperti itu. Jadi ada effort lebih di situ. Itu enggak tips yang bangun atau ibaratnya ada tips-tips kayak tips jaga kesehatan yang gini-gini. Kalau tips untuk berkarya itu ya itu ada waktu yang dikorbankan, ada pikiran yang dikorbankan juga. Jadi butuh waktu buat bisa menggunakan software itu, Mbak. Oke, jadi itu bisa untuk menjadi tips ketika para pemula ingin terjun di dunia animasi seperti itu, bisa menerapkan tips-tipsnya dari kamus tadi. Nah, kalau gimana sih caranya biar kita tuh ngerasa pede untuk nge-publish karya kita ke publik, karena kan salah satu tadi yang dikatakan oleh Kak Mus, kita bisa mempublish karya-karya kita. Nah, gimana caranya biar kita pede nih untuk itu? Bagaimana kita pede? Sebenarnya hmm, ini sulit sih. Bagaimana kita pede? Awalnya tetap semua artis 2D atau semua animator itu mesti canggung ya kalau ngepost pertama. Tapi hmm, bagaimana kita akan mengetahui atau bagaimana kita akan mendapatkan hasil kalau kita tidak memulai gitu, ibaratnya ya kita nggak mempublish, kita nggak mulai sama sekali, kita nggak akan memperoleh sama sekali juga, ibaratnya itu seperti itu. Jadi kalau apa tadi pertanyaannya? Melawan rasa takut biar Nah, pede melawan untuk rasa takut mempublish. yaitu motivasi di dalam diri sendiri. Jadi aku harus punya portofolio. Aku harus, ketika aku punya portofolio, otomatis aku punya peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan klien seperti itu. Ketika kita punya motivasi, otomatis kita beranikan diri mempublish karya kita. Mungkin pertama kali publish mungkin akan sungkan, misal, kok like-nya sedikit sih gitu kan. Tapi itu kan nggak apa-apa, itu sebagai parameter kita, karya kita tuh udah layak dikonsumsi publik belum sih. Kalau like-nya sedikit berarti kita butuh banyak usaha lagi untuk bikin karya lebih bagus gitu. Jadi itu, publish pertama tetap canggung, tapi kita harus melakukan repetisi tadi. Jadi kita publish terus dengan peningkatan-peningkatan gitu. Jadi mungkin di akhir tahun nanti postingan pertama yang tadi yang masih canggung sama yang postingan di akhir tahun, misalnya udah setahun publish secara rutin gitu, pasti akan kelihatan bedanya. Dan saya kira ketika sudah sering melakukan atau berkarya seperti itu, akan ada skill improvement, intinya skill kita akan bertambah. Jadi PD itu kan mengikuti. Jadi dulu saya punya cerita, saya udah bisa bikin gini, tapi saya belum berani bikin komisi. Jadi saya nggak nerima komisi sama sekali. Terus teman saya bilang, oh ini udah layak untuk dijual gitu. Terus saya berpikir, apa iya gitu kan? Itu kan kayak ketakutan atau anxiety atau kecemasan kita sendiri. Sebenarnya kadang walaupun karya yang sederhana pun sudah ada yang minat. Nah, jadi bagaimana untuk mengetahui itu sudah ada yang minat atau belum ya? Caranya ya tadi dipublish. Jadi nekat aja yang pertama, yang nekat dipublish, dipaksa, lama-kelamaan akan bagus dengan sendirinya. Gitu, Mbak. Oke, jadi nggak usah, kalau bahasa sekarang sih nggak usah insecure gitu ya untuk mempublish. Iya, kita harus bersyukur gitu ya, Kak Mus ya. Daripada insecure, lebih baik bersyukur karena kita bisa terjun dalam dunia animasi walaupun mungkin masih awal-awal, masih ya like-nya 10, 15, tapi nanti pasti lama-kelamaan akan tumbuh dan akhirnya dikenal banyak orang.
Kalau bicara soal lag nih, untuk akun animasi saya sendiri yang saya jual itu lag-nya dikit. Tapi memang ada orang-orang yang butuh animasi seperti itu. Jadi ibaratnya saya juga belum profesional, tapi dengan kemampuan saya yang masih terbatas seperti ini, sudah ada orang yang mau beli gitu. Jadi itu bisa menjadi contoh untuk kalian yang masih takut. Jadi karya-karya yang masih ibaratnya standar banget kualitasnya udah ada yang minat gitu Mbak. Jadi mantep aja. Oke, pokoknya pede aja. Yang penting itu karya kita, bener-bener karya kita sendiri dipublish dan akhirnya dikenal banyak orang. Ya, gitu. Oke, Apalagi terima kalau nanti like-nya banyak terus di-repost beberapa akun itu kan otomatis kita akan bangga. Jadi bangga itu adalah apa namanya kalau kalau seorang artis atau seorang seniman itu kebanggaan tersendiri itu bukan ketika dibeli dengan uang, ketika kebanggaannya itu ketika bisa dinikmati atau diapresiasi oleh orang lain. Itu adalah kebahagiaan yang lebih menurut saya. Oke, dan untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, karena sebenarnya bahasa Inggris penting nggak sih untuk dunia animasi, Kamus? Untuk belajar bahasa Inggris, ya sangat perlu. Otomatis kalau kalian mau jadi animator profesional yang go internasional, mengerjakan proyek-proyek luar negeri atau proyek-proyek luar, otomatis kalian harus punya bekal. Aku sendiri kemarin pernah skripsi saya kan bikin rigging 3D, terus ada seminar bahasa internasional, terus dosen saya bilang, Mas bisa bahasa Inggris enggak? Gitu. Terus saya kurang Pak bahasa Inggrisnya. Ini ada seminar gini. Wah saya skip dulu Pak itu. Otomatis itu kan sebuah kesempatan itu. Misal saya udah punya bekal yang cukup bahasa Inggrisnya, otomatis kan itu kan membuka relasi baru, pengalaman baru gitu. Itu saja baru contoh ketika di perkuliahan, apalagi di dunia kerja. Studio profesional atau studio yang punya yang cukup besar, punya relasi yang besar sampai ke internasional, itu persyaratan atau rekrutmennya itu harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kalau menurut saya perlu atau tidak itu sangat perlu itu Mbak. Oke, sangat perlu bahasa Inggris biar nggak melewatkan kesempatan seperti tadi Kak Mus. Jadi minimal basic aja bahasa Inggris harus bisa nih, walaupun Buat belajar software itu kan semua sumber animasi itu semua bahasa Inggris, tutorial di YouTube semuanya bahasa Inggris. Jadi itu ya ada yang bahasa Indonesia, tapi yang tutorial yang profesional yang lebih berbobot itu kebanyakan bahasa Inggris. Oke, maka dari itu buat kalian nih, karena tadi udah disarankan untuk bisa bahasa Inggris walaupun dunia animasi, bisa join kelas online-nya YEC di shop.yec.co.id. Nanti kalian bisa dapetin diskon 30% kalau kalian menggunakan kode kupon yaitu Tajib Class. Jadi TAJIB CLASS. Jadi menggunakan kode kupon Tajib Kelas akan mendapatkan potongan sebesar 30%. Sekali lagi terima kasih Kak Mus yang udah bergabung dan udah bersedia sharing pengalamannya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk share dan like video ini, dan juga komen kira-kira kalian ingin menjadi tadi graphic designer, ilustrator, atau animasi. So thank you very much for watching. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk request topik selanjutnya.